Halo anak-anak, selamat bertemu dalam program bidang kurikulum dan pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 15 Bogor. Perkenalkan, saya Yosef Fernandes akan berbagi informasi dengan kalian melalui program ini. Program ini dibuat tak lepas dari situasi terakhir ini, baik di tingkat global maupun di Indonesia yang dilanda wabah mematikan COVID-19. Di tingkat global, menurut laporan WHO per 11 Juli 2020, pandemi ini telah menjangkiti lebih dari 12 juta orang dan merenggut lebih dari 551.000 nyawa manusia. Di Indonesia sendiri, pada tanggal yang sama, menurut laporan Kementerian Kesehatan dalam situs resminya, lebih dari 74.000 orang terkonfirmasi kasus COVID-19. Dari jumlah itu, 35.000 lebih diantaranya dirawat baik di rumah sakit maupun dirawat secara mandiri. Sementara itu lebih dari 34.000 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 3.535 orang dinyatakan meninggal dunia akibat pandemi. Bila kita hubungkan kasus saat ini dengan saat pertama masuk ke Indonesia, maka akan bisa terlihat perkembangannya seperti tampak dalam grafik. Tampak bahwa perkembangan setiap 2 pekan masih menunjukkan kecenderungan naik. Ini ditunjukkan dengan warna biru dalam grafik di layar ini. Keadaan kasus ini di Provinsi Jawa Barat juga mempunyai kesamaan pola seperti tampak pada tabel dengan lebih dari 5.000 kasus yang terkonfirmasi. Yang perlu diwaspadai adalah rasio kasus terkonfirmasi di wilayah Kota Bogor yang berwarna merah, di mana transmisi bukan cuma dari orang ke orang, tapi juga mencakup transmisi antar dan dalam kelompok masyarakat. Zona merah di kota ini diperkirakan mencakup lebih dari 20% wilayah kota. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan kita, zona merah itu bisa mencakup lebih dari 60% wilayah. Dengan pertimbangan kondisi itulah, dan untuk menghindari penyebaran yang lebih luas dari virus ini, maka pembelajaran yang biasanya dilangsungkan secara tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Satu hal yang bisa kita petik dari keadaan ini adalah kejadian di suatu wilayah lain di muka bumi kita, sebagaimana virus ini diduga bermula dari wilayah Wuhan, China, kemudian menyebar ke seantero Asia dan Eropa, akhirnya bisa berpengaruh sangat kuat dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita awali informasi ini dengan standar kompetensi abad 21. Kemampuan ini mencakup pertama, kemampuan belajar dan berinovasi. Subkemampuan ini terdiri dari kemampuan berpikir kritis, yang adalah kemampuan untuk menerima dan mengolah informasi yang kalian terima dari bacaan atau bentuk lain untuk membuat keputusan yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan lain adalah kreativitas dan inovasi. Kedua hal ini terkait dengan bagaimana kalian meninjau sebuah permasalahan dan menemukan cara baru untuk menghadapi masalah tersebut. Ini juga bermakna kalian menemukan atau memodifikasi sebuah produk untuk mengatasi kesulitan hidup. Keterampilan berikutnya adalah komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kolaborasi adalah keterampilan bekerja sama dengan teman lain, bahkan dengan orang dari benua lain dalam jaringan internet misalnya. Subkompetensi atau keterampilan kedua adalah literasi digital, di mana salah satu kemampuan yang dituntut adalah literasi informasi. Kemampuan ini bukan sekedar untuk membaca informasi berupa teks atau suara di perangkat digital kita saja, tetapi juga bagaimana menyaring lalu menggunakan informasi yang baik
untuk kepentingan kita. Literasi media berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan media digital secara sehat dan dengan penalaran logis, sehingga memungkinkan kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan efektif. Adapun keterampilan ketiga, literasi teknologi, adalah kemampuan kalian untuk mempelajari dan memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah pekerjaan atau membantu kita untuk memecahkan masalah. Subkompetensi ketiga adalah kecakapan hidup. Kecakapan ini meliputi fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk bergerak secara luas, termasuk di antara berbagai gagasan, bahkan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga langkah atau putusan yang diambil minim dari segi risiko, tapi bisa menghasilkan hal yang baik. Kecakapan berikutnya adalah kemampuan berinisiatif, mengambil sikap dan langkah, serta bisa menjaga kemandirian sikap tanpa merugikan pihak lain. Kecakapan ketiga adalah kemampuan berinteraksi dengan teman dan orang dari berbagai lingkungan, bahkan dengan budaya, etnis, golongan, dan agama yang berbeda. Bahkan dalam satu kelas pun, kalian harus berinteraksi dengan orang dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Kecakapan berikutnya adalah produktivitas, yang berarti kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik dengan otak, juga keputusan maupun alat yang kita miliki. Kemampuan ini harus diimbangi rasa tanggung jawab terhadap diri, lingkungan maupun pencipta kita. Kecakapan terakhir, yakni kepemimpinan yang ditujukan untuk mengelola sumber daya di sekitar kita, seperti manusia dan tenaga, peralatan dan waktu, sehingga tercapai tujuan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Nah, sejalan dengan standar kompetensi atau keterampilan yang telah diuraikan tadi, maka visi SMP Negeri 15 Bogor adalah terwujudnya sekolah berwawasan masa depan dan berbudaya lingkungan dengan layanan profesional dalam bingkai Ratu. Ratu sendiri merupakan akronim untuk karakter religius, aman, tertib, dan unggul dalam prestasi yang menjadi ciri sekaligus tujuan sekolah. Standar kompetensi yang menjadi rujukan perlakuan dalam pembelajaran abad 21 bersama visi sekolah itu kemudian dituangkan dalam struktur kurikulum SMP Negeri 15 Bogor yang garis besarnya terdiri dari 2 kelompok mata pelajaran. Kelompok A mencakup 7 mata pelajaran terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti hingga bahasa Inggris. Jumlah atau alokasi waktu setiap pekan bisa kalian lihat pada tabel. Kelompok B terdiri dari 4 mata pelajaran mulai dari seni budaya hingga bahasa Sunda. Jumlah jam atau alokasi waktunya setiap minggu dapat kalian simak dari tabel juga. Dari 7 mata pelajaran kelompok A dan 4 mata pelajaran kelompok B ini, jumlah jamnya dalam seminggu sama dengan 40 jam. Bila kita tambahkan dengan kegiatan konseling, pendidikan kepramukaan, serta kokurikuler yang berjumlah 4 jam, maka keseluruhan pembelajaran di SMP Negeri 15 Bogor sama dengan 40 ditambah 4 jam yang setara dengan jam belajar. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, waktu di atas bukanlah batasan untuk mencapai target kompetensi, tetapi hanya sebagai pemberi tanda. Nah, anak-anak, pengaturan waktu dan mata pelajaran sebagaimana telah diringkaskan dalam struktur kurikulum sekolah tadi, kemudian disusun sebagai atau sesuai urutan waktu dalam tabel ini yang dipandang perlu memuat event-event penting dari sekolah kita. Dalam semester 1 ini, kalian memulai kegiatan belajar pada tanggal 13 Juli ini, diikuti dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, juga masa orientasi pendidikan kepramukaan, penilaian tengah semester atau PTS, serta rekrutmen dan seleksi OSN, serta lomba lain. Waktu pelaksananya bisa kalian amati dari tabel. Juga di semester 1, kalian akan menghadapi penilaian akhir semester dan diakhiri kegiatan belajar dengan pembagian rapor hasil belajar. Kemudian di semester 2,
akan diawali kegiatan belajarnya dari tanggal 11 Januari 2021 yang disusul kegiatan PTS, kemudian ujian sekolah US untuk kelas 9, dan asesmen kompetensi minimal AKM yang kemungkinan diberlakukan untuk kelas 8. Kegiatan seterusnya adalah PAT atau penilaian akhir tahun serta pembagian rapor hasil belajar. Waktu pelaksanaan kegiatan bisa kalian lihat pada tabel. Setelah kalian memahami jadwal kegiatan yang akan kalian hadapi, maka sekarang kita akan meninjau pengertian dari pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari pendidikan jarak jauh. Baik pembelajaran biasa maupun pembelajaran jarak jauh, hakikatnya adalah transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari guru kepada siswa. Proses transfer ini bisa berlangsung melalui tatap muka, tapi bisa pula dengan bantuan perangkat teknologi yang didukung kondisi lingkungan. Dalam hal pembelajaran jarak jauh, guru dan siswa dipisahkan oleh ruang dan mungkin juga waktu, sehingga perangkat teknologi memainkan peranan penting untuk berlangsungnya komunikasi. Seluruh usaha ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Jadi dapatlah dimengerti bahwa dimensi dari pembelajaran jarak jauh mencakup dua hal. Pertama, dimensi ruang, di mana guru dapat mengajar dimanapun, sementara siswa dapat belajar dimanapun. Dan dimensi kedua, yaitu waktu, di mana guru dapat mengajar kapanpun dan siswa dapat belajar kapanpun. Pembelajaran jarak jauh, seperti tadi disebutkan, menuntut dukungan perangkat teknologi, maka di SMP Negeri 15 Bogor, kita akan menggunakan komputer dan smartphone dengan dukungan internet untuk kegiatan ini. Media telekomunikasi ini digunakan untuk dua hal, yakni pertama, penyajian dan pembahasan materi dari guru kepada siswa, dan kedua, untuk penilaian terhadap proses dan hasil belajar. Pada kegiatan pertama, kita akan banyak memakai aplikasi chatting seperti WhatsApp dan video pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian, kita akan banyak memakai Google Form atau aplikasi lain. Sudah tentu, dalam proses pembelajaran dan penilaian tadi, ada halangan dan kendala yang dijumpai. Bapak Ibu guru, termasuk guru BK, akan melakukan pendampingan. Pendampingan bisa berlangsung secara daring atau dalam kondisi tertentu melalui guru kunjung. Melalui pendampingan dalam pembelajaran jarak jauh ini dilakukan satu dari 3 pilihan kegiatan berikut. Umpan balik terhadap pengerjaan tugas oleh siswa, atau refleksi proses dan hasil belajar, atau bisa dalam bentuk diskusi kelompok. Setelah dilakukan proses pendampingan dan penilaian, kalian akan dihadapkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang merupakan hasil analisis Bapak Ibu guru. SMP Negeri 15 Bogor menggunakan KKM tunggal sebesar 73. Jika kalian berhasil mendapatkan nilai 90, maka termasuk kategori sangat baik. Tetapi jika nilai kalian 70, maka terkategori kurang, sehingga perlu perbaikan.
KKM ini akan menjadi salah satu patokan untuk kenaikan kelas nanti. Adapun kriteria kenaikan kelas mencakup 5 hal berikut. Pertama, seluruh program pembelajaran dalam 1 tahun pelajaran ini harus kalian selesaikan. Kedua, deskripsi nilai sikap minimal baik untuk sikap spiritual maupun sikap sosial. Ketiga, nilai pendidikan kepramukaan minimal baik. Keempat, tidak mempunyai lebih dari 2 mata pelajaran yang kompetensi pengetahuan ataupun keterampilannya di bawah nilai 73 tadi. Dan kriteria terakhir, yaitu paling banyak ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 12 hari dalam setahun. Dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, ketidakhadiran dihitung dari respon kalian terhadap penilaian oleh guru. Selanjutnya, di jenjang kelas 9, pada akhir tahun pelajaran akan ditentukan kelulusan peserta didik dari SMP Negeri 15 Bogor. Kriterianya ditentukan sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kedua, mempunyai nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, lulus dalam ujian sekolah. Kelulusan peserta didik itu ditentukan melalui rapat Dewan Guru SMP Negeri 15 Bogor. Demikianlah anak-anak, informasi dari kami terkait dengan program kurikulum dan pembelajaran jarak jauh. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Terima kasih.